22 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditanda tangani. Salinan keputusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Dan seterusnya sampai 28 disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Rohaniwan disilakan menempatkan diri. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara Haji Satono SSSOSI MH dan saudara Fahrul Rafi SIP MH SC bersedia diambil sumpah atau janji? Ulangi, bersedia? Lebih tegas, Pak. Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat dan tegas. Demi Allah saya bersumpah sebagai Bupati, ya, Pak Satono, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Bupati Sambas untuk Wakil Bupati Sambas pada saudara Fahrul Roji, ucapkan sebagai Wakil Bupati Sambas, kedua-duanya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan naskah berita acara dan fakta integritas kepada pejabat yang telah diambil sumpah janji disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Gubernur disilakan menuju meja penandatanganan.
Kami mohon Gubernur untuk tetap tinggal di tempat. Pemasangan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur dan pejabat yang akan dilantik disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini, Senin, tanggal 14 Juni 2021, saya, Gubernur Kalimantan Barat, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Haji Satono SOSI MH sebagai Bupati Sambas dan Saudara Fahru Rofi SIP MH SC sebagai Wakil Bupati Sambas. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.61/293 tahun 2021 tertanggal 22 Februari 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji. Penyerahan piagam penghargaan dan plakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Sambas masa jabatan 2016-2021 oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada Bapak Haji Atbah Romin Suhaili LCMH dan Ibu Haja Hairiah SHMH disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Atbah Romin Suhaili LCMH dan Ibu Haja Hairiah SHMH disilakan kembali ke tempat. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Sambas masa jabatan 2016-2021, Ketua DPRD dan Forkompinda Kabupaten Sambas yang hadir, saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Bupati Mempawah, anak, istri, orang tua dan keluarga Bupati, Wakil Bupati terpilih, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena setelah menunggu cukup panjang 6 bulan Pak Satono dan Pak Rofi bisa dilantik pada hari ini. Saya lihat tadi masuk saya lihat dari belakang Pak Satono
badannya udah miring ke kanan. Yang ke kanan itu artinya lama nunggu, Pak. Kalau miring ke kiri itu cepat nunggunya biasanya. Nah, saya berharap Bapak bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Akbar dan Ibu Hairiah. Dan pergantian kepemimpinan di daerah atau dimanapun bukan berarti menghilangkan atau membuat model baru sendiri dalam keberlanjutan pembangunan satu daerah. Tapi bagaimana Pak Bupati bisa menyesuaikan dengan visi misi Bapak, RPJMD Bapak, ya. Tapi tidak menghilangkan, mengubah semuanya. Karena ketika kita mengubah, seperti mengartikan reformasi itu seperti restorasi. Ya, reformasi bukan restorasi. Sehingga kalau dilakukan seperti itu, maka akan kembali awal lagi dan belum tentu juga semuanya sesuai. Saya harap ada hal-hal yang perlu ada penekanan-penekanan di Sambas, ya. Sehingga Sambas itu sebetulnya bisa di sektor pariwisata dikembangkan, ya, karena ada keterikatan budaya yang sama dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, ya, sehingga karena jalan ke Temajuk itu sudah bagus, ya, nantinya, ya, maka penataan di dalam situs-situs yang ada di Sambas perlu ditingkatkan. Ya. Temajuk itu wilayah wisata yang paling bagus kalau dikembangkan. Dan saya berharap Pak Satono dan wakilnya bisa memperhatikan itu. Kemudian dari sektor pendidikan, saya sudah sampaikan, Sambas itu dulunya gudangnya pemikir, gudangnya ilmuwan dan segala-galanya. Saya berharap itu dikembalikan, ya. Sehingga pendidikan harus jadi masalah utama bagi Bapak. Begitu besar, begitu banyak orang Sambas yang bekerja di Malaysia. Ya, dan saya berharap ada tempat-tempat atau lapangan kerja baru di Sambas. Juga masyarakat kita tidak tergantung pada Malaysia. Kalau pergi sana langsung kaya, enggak apa-apa. Tapi kalau pulang menderita ya susah juga. Karena kita tahu, ya, kita tahu di border itu bagaimana mereka pulang dan mungkin lebih dari separuh, bahkan 70% itu mereka pulang, baik pulang di Kalbar maupun di luar Kalbar, itu tidak ada yang dibawa. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk tiket pulang ke daerah asalnya aja kita harus siapkan. Kita yang harus siapkan. Artinya apa? Kalau hanya mencari penderitaan di sana, kenapa tidak disiapkan di tempat kita? Pemerintah program-program ada namanya TORA, Tanah Objek Reformasi Agraria, ada tanah untuk sosial, kemasyarakatan, ya, itu semua bisa dikelola. Saya berharap usulan-usulan itu sifatnya komunal, kecuali rumah tempat duduk rumahnya itu personal, supaya bisa dikembangkan untuk komoditi-komoditi yang memungkinkan. Yang paling real, yang paling nyata di lapangan, bagaimana membuat Sambas menjadi sentra produksi beras di Kalimantan Barat. Tingkatkan kualitasnya, packagingnya diperbaiki, dibenarkan, ya, kerjasama dengan perusahaan daerah, provinsi untuk pemasarannya. Sekarang ini nilai NTP dari petani padi-padian itu masih 93 sampai 94%. Artinya produktivitasnya masih rendah. Masih rendah. Tingkat biaya produksinya tinggi.
Ini nilai tukar petani itu untuk sektor padi, ya, tanaman padi, itu baru 94%. Nah, ini membuat petani itu masih belum sejahtera. Tapi di sektor palawija sudah lebih dari 100%. Bahkan untuk sawit misalnya dan sebagainya itu sudah 140%. Artinya mereka sudah jauh lebih sejahtera. Tapi biaya produksinya lebih rendah dibandingkan nilai jualnya. Ya. Nah, ini harus Bapak perhatikan betul gitu. Jadi nilai tukar petani ini penting untuk diperhatikan, apalagi Sambas itu masyarakatnya hidup dari sektor pertanian. Meningkatkan NTP pertanian dapat cukup meningkatkan hasil produksi. Jangan dikira-kira 4 ton. Kalau 4 ton itu NTP-nya sudah pasti di atas 100. Saya masih melihat mungkin tidak sampai 4 ton. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang hanya 6 ton. Nah, apa yang harus diperbaiki, Bapak silakan mungkin kerjasama dengan Fakultas Pertanian Untan. Ya. Nggak bisa tidak melibatkan pakar. Nggak bisa, Pak. Kita tetap diskusi. Saya aja setiap ngambil keputusan apapun selalu diskusi. Kemudian mengingat pandemi COVID-19 ini, hati-hati Sambas, ya. Karena tingkat keterjangkitan tinggi. Hari ini Sambas zona oranye. Ya. Dan saya minta kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, lebih tegas, Pak. Jangan Pak Bupati dengan wakil jangan takut. Jangan takut ketika mengajak orang disiplin, menegakkan aturan tentang COVID, lalu takut dibully orang, enggak. Saya begini, biasanya saya buat postingan di fanspage saya. Ya. Kalau soal COVID banyak komentar yang tidak suka itu. Ya. Tapi jangan salah. Postingan itu di-like oleh 5.000 orang. 5.000 yang suka. Komennya misalnya 800. 300 taruhlah 300 miring gitu. Artinya ada 5.000 dengan 500. Dibandingkan dengan 300. Ya. 90% orang suka sebetulnya dengan hal-hal seperti itu. Kesalahan, saya pahami ya, politisi itu takut sekali ketika ada hal-hal seperti itu. Kalau saya enggak. Saya tidak. Ketika wali kota yang lalu saya ya melebarkan jalan, sebenarnya enggak ada ganti rugi sama sekali, kecuali bangunannya. Diingatkan, Pak, ini, saya bilang enggak apa-apa. Ya. Karena saya ingin selama saya menjabat ada hal yang diingat gitu. Ingat oleh masyarakat. Nah, kemudian saya ingatkan juga, kita tidak mungkin mampu membangun daerah kita dengan biaya sendiri. Celah fiskal kita tidak bagus. Kecil. Sambas PAD-nya berapa ya Pak Adbaya? Nah, masih baru. Volume PBD taruhlah 2 triliun belum ya? Belum. Artinya belum sampai 10% loh. Nah, PAD hanya di bawah 10% itu menunjukkan celah fiskal kita lemah. Lemah. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan dengan APBN, ya, wajiban Bapak ngamankan itu. Kita nggak perlu tahu siapa yang kerja, yang penting barang itu ada di tempat kita. Saya ketika pusat mau bangun trotoar, Pak, bagaimana kalau ada masalah sosialnya? Masalah sosialnya tanggung jawab saya. Selesai. Mereka sekarang turap Sungai Raya Dalam, Perdana, Sungai Jawi.
Itu APBN 129 miliar. Tapi satu aja mereka minta. Masalah sosial kita urus. Ya. Nah kalau seperti itu, ya mudah kita melihat. Dan mudah-mudahan kalau di Sambas, Sungai Sambas besar, itu bisa cepat. Karena kemarin ada masalah dengan masalah ketinggian. Tapi jalan pendekatnya sudah dibangun, artinya Sungai Sambas besar itu mudah-mudahan sebelum 2024 itu sudah selesai. Jalan yang menuju ke Temajuk, insya Allah masa jabatan saya sama Pak Wagub akan kita selesaikan, ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi memperlancar bus wisata. Terima kasih juga kepada Pak Adba yang sudah membantu kelancaran untuk pembangunan jembatan Sungai Sambas besar, sehingga pembangunan jalan pendekatnya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya ke depan Sambas semakin maju. Saya rasa itu. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih pada Pak Adba dan Ibu Hairiyah atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Mohon maaf apabila masalah-masalah dalam interaksi pemerintahan ada hal yang tidak diinginkan, tidak berkenan. Inilah model saya, ya. Dan sekali lagi saya pesan pada Pak Bupati dan Wakil Bupati, tangani COVID dengan serius sebelum Bapak pusing, ya. Harus tegas, Bapak harus tegas, karena Sambas oren, Pak. Sedikit lagi mau ke merah. Pak Boy Mancile, Pak, di sini, Pak. Di sini, Pak. Karena Pak Boyman datang, saya harus tambah 5 menit nih. Soalnya kalau beliau datang saya langsung berhenti, nanti kan tidak enak. Jadi itu Pak Satono, ya. Bapak harus pahami tentang COVID itu. Ya. Saya kenapa tidak mau masuk Kalbar dengan antigen? Antigen itu hanya bisa membaca cycle threshold atau CT 29/30 aja. 31 sampai 38 nggak bisa. Antigen melihat itu negatif. Padahal orang yang CT 31 sampai 35 itu efektif sekali untuk menjangkiti orang lain. Ya. Harus dengan PCR. Bapak tinggal swab aja, masyarakat itu kirim ke Pontianak, kita yang periksa, kan nggak keluar apa-apa. Apa susah? Kan itu. Karena kalau PCR itu 98% akurat. Nah, vaksin untuk yang lansia tolong ditingkatkan. Ya. Jangan disimpan vaksinnya untuk yang kedua. Vaksin aja semuanya. Masalah yang kedua nanti kita lebih cepat dia datang, ya. Tapi kalau dilihat masih ada, nggak kirim nanti. Vaksin yang ada tuh Bapak suntikkan ya kepada siapa yang mau, gitu. Ya, terutama yang lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang kita ada dengan OTG. Ada Poltekkes. 52 orang positif. Viralutnya, CT-nya 12, viralutnya miliaran. Sembuh semua. Tapi dia usia 18 sampai 20 tanpa komorbid. Komorbid itu penyakit bawaan. Yang bahaya itu kalau ada penyakit bawaan. Diabetes, jantung, dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Ya jangan OTG. Nah, setelah sembuh
Itu juga masalah, Pak. Ketika sakit, orang bisa ditanggung oleh COVID, ditanggung BPJS semua. Nah, setelah sembuh, kemudian anfal, ada hal yang penyakit bawaannya, itu siapa yang tanggung? Tanggung sendiri. Bapak Ibu mau tahu tagihan paling besar COVID, ya, itu bisa sampai 498 juta satu orang. Dirawat selama hampir 60 hari. Usianya 23 tahun. Jadi Bapak bayangkan, remdesivir itu satu kali disuntikan, satu pialnya itu 1,6 juta. Kalau dia ada komorbid disuntikan di bawah kulit itu harganya 3.600.000. Remdesivir itu harus disuntikan 6 pial kali 1,6. Belum lagi yang lain-lain ya. Nah, kalau udah pakai oksigen 1 menit berapa kilo? Itu yang semuanya harus tahu. Ya, itu yang saya berharap Sambas, karena jauh dari rumah sakit rujukan di Kalbar, Bapak sudah harus pikirkan bagaimana memodernisasi rumah sakit Bapak. Memperbesarnya, memperluasnya, mungkin lahannya sudah ada ya. Itu harus Bapak pikirkan. Rumah sakit harus. Saya Sudarso itu ya mudah-mudahan tahun depan selesai. Itu akan ada 12 ruang operasi. Sekarang kan orang mau operasi 3 bulan nunggu. Karena ruang operasi cuma ada 1. Nanti kita buat sampai 12. Ya. Kemudian nanti ada ruang penyakit penyakit khusus, ruang penyakit khusus infeksi dan lain sebagainya. Penanganan jenis-jenis sakit lainnya sehingga orang Kalbar bisa berobat tanpa harus kemana-mana lagi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat pada Pak Satono dan Pak Rofi untuk menjalankan tugasnya. Saya harap setelah ini Bapak pulang ke Sambas, jangan ada keramaian-keramaian Bapak buat. Pak Dandim harus berani ngambil tindakan walaupun itu kepada kepala daerah kalau membuat kerumunan. Ya. Jadi jangan sampai nanti Pak Kapolres ya, Bapak yang disalahkan. Minimal Bapak tegur, nggak apa-apa. Kan Bupati nggak bisa berhentikan Bapak sebagai Kapolres. Ya, itu aja Bapak pegang kan. Bupati nggak bisa berhentikan Bapak sebagai Dandim. Tegas saja Pak. Ya. Serah terima juga saya minta batasi, ya. Supaya jangan sampai awal pekerjaan Bapak sudah dikritik sana, kritik sini. Ya, itu pesan saya. Kalau ada hal yang mau dikoordinasikan silakan. Ya, provinsi siap. Kalau tidak dengan saya, dengan Pak Wakil pun bisa. Tidak harus dengan saya. Nah, karena saya dengar Sambas banyak MPJ ya Pak Adbaya. Karena beliau 6 bulan itu tidak penggantian, mungkin sudah ini, Bapak harus buat surat minta izin ke Mendagri melalui gubernur. Nanti saya beritahu Pak Mendagri ya, supaya bisa diizinkan untuk open bidding secepatnya. Ya. Kemudian sesuai dengan pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa jabatan JPT baik tinggi maupun media itu hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Ayat 2-nya setelah bisa diperpanjang, tapi dilakukan evaluasi dulu. Evaluasi ya baru bisa diperpanjang kalau memenuhi 5 syarat kebutuhan dan salah satunya persetujuan PPK. PPK itu bupati atau gubernur. Ya.
Nah, ingat pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ disebutkan intinya ini. Jabatan yang sudah ditentukan limit waktunya itu akan berakhir dengan sendirinya. Tafsir hukumnya harusnya kalau setelah 5 tahun tidak dilakukan evaluasi dia masih menduduki jabatan itu. Kalau saya pengacara, kalau ada masalah-masalah tertentu ya saya akan gugat karena tidak sah keputusan yang dibuat. Kecuali Bapak lakukan evaluasi pasal 117. Ya. Karena berakhir dengan sendirinya. Limit waktu artinya sudah ditentukan 5 tahun. Makanya pasal 117 mengatakan ya harus lakukan evaluasi. Perpanjangan boleh evaluasi. Kalau tidak evaluasi itu produk hukumnya bisa cacat hukum. Konsekuensinya gitu. Jadi pahami. Nah kemudian eselon 4 ya, sekarang sudah menjadi fungsional. Kita eselon 4 280 orang sebentar lagi akan kita alih menjadi fungsional. Ya. Nggak ada tawar-tawar. Ini kebijakan pusat. Nggak bisa lagi ditunda-tunda. Ya. Dan ingat Pak, ya, penerimaan pegawai, lihat kemampuan belanja, efektivitas pekerjaan. Kita kemarin KPK kaget juga lihat pegawai honor kita hanya 1.400-an. Ya, provinsi hanya 1.400-an, guru honor itu tidak sampai 1.000-an. Ya. Selama saya jadi gubernur, dengan Pak Wakil, kita tidak ada yang menambah, hampir tidak ada yang menambah, kecuali saya bawa supir. Ya, itu aja. Yang lainnya nggak ada tambahan ini, nggak ada itu, nggak ada tim sukses jadi honor, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi harus itu aja tegas. Selamat bekerja. Semoga pengabdian Bapak bisa membawa Sambas lebih maju. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara dan salam bahagia untuk kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk Islam ini kami memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tuballighuna biha kulla maqsud. Ya Jawad, ya Ma'bud, ya Rahim, ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Puja dan bersyukur kami persembahkan atas hadiratmu, atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahmu, sehingga pada hari ini kami bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sambas terpilih hasil pemilihan tahun 2021. Untuk itu ya Allah, jadikan cara Engkau redha dan berkahi Allah. Ya Allah ya Malikal Mulki, wahai Zat pemilik kuasa alam semesta, kami sadar ya Allah, jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu.
yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus diperhatikan di hadapan-Mu nanti ya Allah. Oleh karenanya kami berharap, jadikanlah acara ini sebagai momentum bagi kami ya Allah, untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai amanah dan tanggung jawab. Harus dikerjakan dengan penuh ikhlas, sepenuh hati, guna kepentingan bangsa dan negara, khususnya buat Provinsi Kalimantan Barat. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang terpilih, dan memberikan mereka petunjuk-Mu ya Allah untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkanlah komitmen mereka ya Allah untuk menciptakan birokrasi yang terbaik dengan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa dan negara, khususnya buat Kabupaten Sambas ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rabbul Alamin, bukakanlah keberkahan pada bangsa dan negara kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai dan sejahtera. Wujudkanlah negeri kami menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Oleh karena itu ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari musibah dan bencana ya Allah yang menakutkan buat kami ya Allah. Jauhkanlah negeri kami dari konflik dan pertikaian yang menyakitkan hati dan kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, jagalah negara kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah acara yang Kau redha dan berkahi Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Pelantikan selesai diakhiri dengan foto bersama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Hajah Lis Mariani Sutarmiji dan Ibu Hajah Erlina Rianorsan, Bupati beserta istri dan Wakil Bupati beserta istri untuk melaksanakan foto bersama.